Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umrata min wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Unida selaku pengasuh pondok pesantren seperti Menara Muda, jajaran pengurus serta teman-temanku sekalian. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Faridul Hidayah, yaitu bab ke-15. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kaidah mukhtalaf, yaitu yang ke-11. Langsung saja, yaitu bunyinya at-talaqu raj'iyyu hal yaqta'un nikaha aula. Nah, artinya itu adalah talak raj'i atau talak yang bisa dikembali itu merupakan memutus nikah ataukah tidak memutus nikah. Nah, jadi ada dua pendapat. Jadi yang pendapat pertama, jadi tolak raj'i itu dapat memutus nikah. Sedangkan yang pendapat kedua bahwa tolak raj'i itu tidak bisa memutus nikah. Nah, ada satu contoh. Ada seorang istri yang telah ditolak raj'i kepada suaminya. Nah, kemudian sebelum masa idahnya itu habis, ternyata suaminya itu telah meninggal terlebih dahulu. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah seorang istri tadi boleh memandikan suaminya? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya boleh karena tolak raj'i itu tidak memutus nikah. Sedangkan pendapat kedua itu nggak boleh. Soalnya sebagian ulama berpendapat soalnya tolak raj'i itu sudah memutus nikah, makanya nggak boleh. Nah, setelah itu ada contoh lagi. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa suami itu haram hukumnya menggauli seorang istri yang udah ditalak raj'i. Nah, terus kalau misalnya suami tadi itu udah menalak istrinya, kemudian suaminya itu meninggal dan ada pembagian warisan, terus ada sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri itu masih mendapatkan bagian warisan tersebut karena talak raj'i itu tidak memutus nikah. Tadi kan ada sebagian yang berpendapat bahwa itu memutus nikah, dan sebagian yang lagi berpendapat bahwa talak itu tidak memutuskan nikah. Jadi ada dua pendapat. Selanjutnya yaitu kaidah ke-12 yang berbunyi ad-diharu halil maghallabu fihi masyabahatut talaqi aw masyabahatul yamini, yang artinya dihar itu apakah dimenangkan serupa dengan talak ataukah dengan sumpah. Nah, jadi ini juga ada dua pendapat. Yang pertama yaitu serupa dengan talak, dan pendapat kedua yaitu serupa dengan sumpah. Nah, contohnya ini ada seorang laki-laki yang memberikan surat kepada istrinya. Nah, ini nggak melalui ucapan tapi melalui perantara surat. Nah, itu suratnya itu adalah bagiku kamu itu bagaikan punggung ibuku. Nah, lalu bagaimana diharnya tersebut sah ataukah tidak? Nah, jadi jawabannya yang pertama, sebagian ulama berpendapat itu sah-sah saja karena merupakan dihar kinayah, dan pendapat kedua bahwa sumpahnya tadi itu nggak sah karena sebuah sumpah itu tidak dianggap sah tanpa adanya ucapan, karena tadi kan lewat melalui perantara surat. Pendapat kedua ini ditegaskan bahwa sumpah itu tidak akan sah apabila tidak melalui ucapan. Selanjutnya yaitu ada kaidah ke-13. Nah, kaidah 13 ini berbunyi fardul kifayati hal yata'ayyanu bi syuru'i amla, yang artinya fardu kifayah itu yang sudah dikerjakan apakah akan menjadi fardu ain hukumnya. Nah, jadi ini ada yang berpendapat bahwa tidak menjadi fardu ain, dan ada yang pendapat bahwa dapat berubah menjadi fardu ain. Contohnya seperti ini. Ada orang yang melakukan salat jenazah. Kan salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kemudian di tengah-tengah salat tersebut ternyata salatnya itu batal lah. Bagaimana hukumnya? Nah, yang pertama, haram membatalkan salat tersebut karena sudah menjadi fardu ain, kan udah diwakilkan, otomatis yang mewakilkan tadi itu jadi hukumnya berubah jadi fardu ain. Nah, yang kedua itu nggak haram dibatalkan karena dari awal dasarnya emang salat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu kan kalau udah diwakilkan dengan seorang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Oke, jadi kesimpulannya kita itu bisa memahami kaidah ke-11 tadi tentang tolak raj'i, habis itu kaidah ke-12 tadi tentang
itu dimenangkan dengan talak atau sumpah. Kemudian yang terakhir tadi ada tentang fardu kifayah yang udah dikerjakan, itu apa bisa jadi fardu ain apa enggak. Sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.